Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam sesi Sharing Insight ya. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan SFBC ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu Solution Focus Brief Counseling. Nah, materi ini kemarin dibawakan oleh Pak Aan ya, atau dikenal dengan Pak Mula Warman. Dia juga adalah seorang dosen di Universitas Semarang ya. Jadi kemarin kami mendapatkan kesempatan lagi ya, setelah sebelumnya kan bertemu dengan Kak Riri membahas tentang mind skill, dan kali ini bertemu dengan Pak Mula Warman membahas tentang SFB. Insight yang saya dapatkan dan bisa saya bagikan kali ini adalah seperti yang teman-teman sudah ketahui dan juga pernah saya bagikan, bahwa SFBC ini adalah salah satu pendekatan ya dalam mata kuliah postmodern ya. Dalam pendekatan postmodern itu di dalamnya itu adalah ada SFBC ini. Nah, untuk sejarahnya sendiri ya, mungkin secara garis besarnya yang bisa saya bagikan kali ini adalah bahwa ada perbedaan di sana antara postmodern ya, pendekatan postmodern dan modern. Yang terlihat, yang nampak adalah kalau pendekatan yang modern itu kan berlangsung sekitar abad 18-19 ya. Itu lahir pendekatan modern, pandangan-pandangan orang yang ya pada masa modern lah, itu mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu itu sudah dikotak-kotakan, atau dengan kata lain mendoktrinisasi ya. Segala sesuatu itu didoktrin, oh harus begini, harus begitu. Nah, hadirnya postmodern ini itu membuka wawasan baru bahwa tidak semuanya itu seperti itu ya. Justru segala sesuatu itu dikonstruksikan atau dibentuk sendiri ya, dari setiap pribadi, setiap individu ya. Jadi relatif ya. Apa pendapatmu itu belum tentu benar menurut saya. Begitupun sebaliknya, apa yang menurut saya benar belum tentu itu menurut kamu. Itu yang gambaran singkat ya mengenai postmodern ini. Lalu kita masuk ke SFBC ini sendiri. Kalau teman-teman melihat video yang sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan ada beberapa tokoh yang juga berperan dalam pendekatan ini. Itu ada Inso Kimberg dan Steve Disaster. Mereka adalah sepasang suami istri ya, yang ini menemukan teori ini ya, teori pendekatan SFBC. Jadi awalnya itu bukan SFBC, tapi awalnya itu namanya The Brief Family Therapy. Jadi terapi singkat dalam keluarga, permasalahan keluarga itu ada terapinya. Nah, pendekatan teori SFBC ini sendiri itu lahir itu abad 20 ya, sekitar 1970-an sampai 1980-an. Itu zaman-zamannya postmodern ini, atau SFBC ini berkembang begitu. Nah, dalam perkembangannya SFBC ini yang awalnya adalah The Brief Family Therapy itu berubah
menjadi solution focus brief counseling, ya, atau dikenal juga sebagai teori konstruktivis, ya, dikenal juga dengan itu. Jadi segala sesuatu itu bisa dikonstruk, bisa dibangun, ya, dibentuk oleh diri sendiri. Jadi poinnya adalah bahwa teori SFBC ini itu fokusnya adalah pada solusi. Jadi hal yang menjadi dasar atau fondasi dari teori ini adalah melihat, ya, apa potensi dalam diri setiap individu, yaitu ditemukan, dibantu untuk menemukan itu, lalu dikembangkan supaya bisa menghasilkan solusi bagi dirinya sendiri, diri konseli tentunya, ya. Itu dasarnya, ya. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menarik, ya, dari teori ini, SFBC ini, apa sih yang menarik? Mari kita lihat, ya. Yang pertama adalah lebih banyak berbicara mengenai solusi, ya. Jadi tidak berlama-lama atau tidak berlarut-larut dengan permasalahan yang sudah berlalu. Jadi kelebihan yang pertama hal yang menarik pertama adalah itu. Dia berbicara lebih banyak mengenai solusi, ya, itu. Lalu yang kedua adalah ada asumsi bahwa setiap individu itu mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri untuk memecahkan masalah itu, ya. Jadi setiap individu itu punya power, ya, punya kehendak, punya kekuatan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Ya, jadi intinya adalah bahwa hal yang menarik di sana adalah setiap individu itu punya kekuatan untuk menemukan solusinya sendiri, ya. Jadi dia tidak berlarut-larut dengan masa lalunya, tapi justru melihat apa yang bisa dilakukan ke depannya. Jadi bukan berlebihan, tapi yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dirinya. Itu yang luar biasa menarik dari hal menarik dari SFBC ini. Lalu kita lihat prinsip-prinsip dalam pendekatan SFBC ini. Jadi beberapa hal diantaranya itu setiap individu itu mempunyai kemampuan atau talenta untuk menciptakan solusi, ya, atas permasalahannya. Prinsip yang pertama perlu diingat. Lalu yang kedua adalah fokus pada solusi yang mendatang daripada berbicara mengenai masa lalu, ya. Itu sudah jelas sekali dalam teori SFBC ini. Lalu yang berikutnya adalah tidak ada masalah yang terjadi setiap saat, ya, tapi selalu ada peluang, ya, ada peluang yang baik. Nah, peluang itu yang harus dimanfaatkan untuk berubah lebih baik lagi, ya. Itu manfaatkan peluang yang ada. Itu ya prinsipnya. Beberapa prinsip yang bisa saya bagikan. Yang berikut kita lihat tentang aturan-aturan, ya, dalam teori SFBC ini. Aturan yang pertama bahwa jika tidak rusak itu jangan memperbaikinya, ya. Artinya jangan menimbulkan permasalahan terhadap sesuatu yang sudah baik, yang sudah dilakukan, ya. Itu jangan menimbulkan permasalahan, tapi justru yang baik itu, ya, tetap dilanjutkan, ya. Itu yang pertama aturannya. Lalu yang kedua, ketika mengetahui ada usaha efektif, ya, yang dilakukan oleh konseli, itu adalah usaha yang efektif, maka usaha itu perlu diulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang supaya menjadi kebiasaan yang baik, ya. Itu. Lalu yang ketiga, jika ada usaha yang tidak efektif, maka itu dihentikan dan mencoba cara yang berbeda, ya. Jadi bukan berhenti total, tapi mencoba jalan lain, cara lain yang berbeda, ya. Itu 3 aturan inti dalam SFBC.
Lalu ada juga tiga bentuk relasi terapeutik ya, dalam SFBC. Jadi yang pertama ada yang namanya konsumen. Jadi biasanya bersyukur banget karena ada konselor yang memang datang dengan kemauannya sendiri, dia membutuhkan itu ya, dia datang dengan permasalahannya, tapi si konselor ini bagaimana menerima konselor ini, melihat bahwa oh bukan orang yang tidak mampu atau apa, tetapi justru melihat oh dia punya potensi untuk berubah. Jadi di sana ada relasi timbal balik kolaboratif ya antar konselor dan konselor untuk menemukan suatu solusi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kenal juga adanya yang sebagai pengeluh atau complainant. Ya, biasanya dalam sesi konseling itu ada beberapa konselor yang memang datang hanya ingin mengeluh, menyampaikan ini itu. Nah, bagaimana tanggapan seorang konselor ketika mengamati seperti itu? Ya, tentu yang dikeluh itu adalah permasalahan. Ya, jadi konselor bagaimana menanggapi permasalahan itu? Ya, artinya diarahkan untuk sampai kepada solusi. Misalnya, oke, kamu sudah bercerita tentang ini. Menurut kamu, ya, apa yang kamu harapkan ya dari permasalahan yang kamu ceritakan? Ya, seperti itu, ya. Jadi bukan hanya komplain saja, tapi seorang konselor juga membantu ya atas apa yang sudah dikomplain oleh konselor itu. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pengunjung, visitor. Nah, ini biasanya orang-orang yang datang karena bukan kemauannya sendiri, tapi ada perintah dari keluarga, dari orang tua, dari guru. Nah, itu yang kadang-kadang perlu diperhatikan juga ya. Bagaimana membangun relasi dengan pribadi konselor seperti itu, bukan dari kemauan sendiri. Bagaimana membantu orang yang seperti itu juga menjadi perhatian dari seorang konselor. Lalu apa sih peran dari konselor SFBC ini? Ya. Perannya sendiri yang pertama adalah berkolaborasi ya dengan konselor pada saat aktivitas ya, dan mengarahkan dia untuk menemukan solusi di masa mendatang atau langkah berikutnya ketika menghadapi masalah, solusinya apa gitu ya. Jadi ada kolaborasi di sana. Itu peran konselor. Lalu yang kedua, mengarahkan dan mengajak konselor untuk melihat peluang di masa depan, ya, melihat peluang ya. Jadi ya oke, masalah saat ini it's okay, bagaimana dengan peluang ke depannya? Apakah kamu bisa berubah lebih baik? Atau solusinya bisa kamu temukan dengan baik? Nah, itu membantu konselor ke sana, mengarahnya ke sana. Oke, lalu yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Ya, ini penting banget. Ya. Apalagi ini adalah terapi yang singkat, maka perhatian itu sangat ditekankan. Lalu yang keempat adalah mendengarkan secara aktif, kecualian pada konselor. Jadi mungkin dalam sharingnya ada cerita-cerita tertentu yang ya ada peluang. Nah, kalau ada peluang, nah itu perlu di-keep supaya nanti bisa diungkapkan kepada konselor. Oh, ada peluang loh dari cerita kamu tadi, ini bisa ini. Kayak seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah mendengarkan secara aktif apapun kelebihan atau talenta dan metode pemecahan masalah yang unik ya pada diri konselor. Itu juga penting. Lalu yang
kelima adalah mendengarkan secara aktif kisah-kisah sukses di masa lalu dan strategi untuk menyambut masa yang akan datang atau menjalani masa yang akan datang. Sehari berikutnya, 2 hari, seperti itu ya. Jadi tidak yang jangka panjang, tapi justru yang direncanakan itu yang jangka pendek ya, yang bisa dilakukan. Itu realistis. Lalu bagaimana dengan tahap-tahap dalam konseling ya, menurut teori SFBC ini itu seperti apa? Yang pertama adalah membangun kerjasama dan hubungan kolaboratif kooperatif, ya itu jelas sekali ya. Jadi perlu membangun trust ya, terutama rasa percaya. Artinya konseling bisa percaya kepada konselor, itu bagaimana ya, itu perlu dibangun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap yang kedua adalah memperjelas masalah ya, dan menyusun tujuan perubahan yang lebih spesifik ya, tujuan yang lebih spesifik yang mungkin bisa dilakukan oleh konseling. Itu tahap yang kedua. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan memperbesar pengecualian. Jadi ada identifikasi soal misalnya solusi yang sudah dibuat, bagaimana peluang yang terjadi, apakah bisa masuk, bisa dilakukan. Jadi melihat peluang-peluang tertentu untuk berubah ya, melakukan apa yang sudah menjadi tujuan, menjadi solusi ya, bagaimana menemukan peluang untuk mewujudkannya itu. Lalu tahap yang keempat, membangun solusi. Nah, ketika sudah melihat peluang, bagaimana membangun solusi itu sendiri ya. Lalu yang kelima adalah evaluasi ya. Jadi melihat kembali atau melihat apa sih yang kurang dari solusi yang sudah saya buat, kira-kira kurangnya di mana ya, perlu dievaluasi ya. Itu penting. Itu 5 tahap itu dalam teori SFBC ini. Nah, lalu kita maju lagi ke teknik. Apa sih teknik yang ada dalam teori atau pandangan SFBC ini? Ada 7 teman-teman, ada 7 teknik dalam pandangan SFBC ya. Yang pertama adalah perubahan prasesi terapi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pertanyaan berskala atau scaling question. Ini sering terjadi dilakukan. Lalu yang ketiga, pertanyaan pengecualian atau exception question. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaan mukjizat atau keajaiban, miracle questions. Lalu yang kelima, pertanyaan coping atau coping questions. Lalu yang keenam, bicara bebas tentang problem. Lalu yang ketujuh, rumusan tugas sesi pertama ya. Itu 7 teknik yang ada dalam pandangan SFBC ini. Dan yang sering digunakan itu adalah pertanyaan berskala atau scaling questions. Misalnya, oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Kayak kalau konselingnya masih bingung, oke, saya beri skala nih dari 1 sampai 5. Skala 5 itu baik sekali, skala 1 itu kurang baik sekali. Nah, kamu berada di angka mana ya kabar kamu? Nah, jadi itu contoh dari scaling questions. Lalu ada juga miracle questions. Itu mengandaikan misalnya, oke, sekarang kamu bayangkan misalnya masalah kamu hari ini, besok bangun tidur itu masalah yang kamu alami hari ini itu benar-benar hilang semua. Apa yang kamu rasakan? Itu namanya miracle questions. Miracle questions. Lalu pertanyaan pengecualian atau exception questions. Oke, contohnya itu misalnya konseli bercerita, aduh hari ini saya merasa sedih sekali, merasa kecewa, marah. Nah, konselor bisa merespon, pasti berat ya,
apa yang kamu rasakan saat ini, tapi kapan terakhir kali kamu merasa bahagia, merasa enjoy dengan hidup kamu, itu kapan? Nah, itu adalah contoh dari exception questions ya. Itu beberapa teknik yang memang sering digunakan dan terkenal juga ya, dalam pandangan SFBC ini ya, itu sering digunakan. Lalu insight yang saya dapatkan juga adalah mengenai kira-kira ya, pendekatan ini kan memang sangat bagus sekali ya, terutama digunakan di sekolah, itu sangat cocok ya, karena anak-anak kan memang mereka tidak suka yang lama-lama ya. Mereka mau yang singkat, yang to the point. Itu jadi pendekatan ini atau pandangan SFBC ini memang sangat tepat juga digunakan di sekolah. Di samping dari sisi baiknya itu atau hal yang menarik itu, kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan atau keterbatasan dari pendekatan SFBC ini? Yang pertama, bahwa tidak ada formula atau semacam resep atau semacam panduan untuk diikuti. Oh ya, jadi kamu harus seperti ini, setelah ini harus seperti ini. Tapi justru ini fleksibel ya. Ya kita natural, kita ikuti suasana yang terjadi ketika konseling. Tapi dengan catatan bahwa tetap fokus pada solusi, tidak berlama-lama pada permasalahan. Itu dia. Kendala yang berikutnya adalah pendekatan ini terkesan sangat prematur ya. Artinya bahwa waktunya sangat singkat sekali. Artinya seharusnya konseling ingin bercerita panjang lebar mengenai masalahnya, tapi langsung diarahkan ke solusi. Itu kayak sangat singkat sekali ya. Itu yang menjadi keterbatasannya juga ya. Itu beberapa contoh dari keterbatasan yang ada dalam pendekatan SFBC ini ya, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, jadi poinnya atau intinya adalah bahwa pendekatan SFBC ini atau pandangan SFBC ini itu fokus utamanya adalah pada solusi, dan solusi itu sendiri bukan ditentukan oleh konselor, tapi ditentukan oleh konseling itu sendiri ya. Itu menjadi poin pentingnya, dan seorang konselor perlu memfasilitasi konseling untuk menyadari kekuatan dalam dirinya untuk membuat atau menentukan suatu solusi ya. Itu. Jadi saya juga merasa senang ketika mempelajari pendekatan yang baru ini, karena dunia zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang juga saya pikir sangat relate ya, relevan sekali, karena ya singkat ya, jelas, padat, tidak bertele-tele, dan itu yang memang dibutuhkan saat ini ya. Saya bersyukur sekali bisa mempelajari semuanya itu secara langsung dengan ahlinya juga ya, yang menulis juga banyak hal tentang SFBC ini, yaitu dengan Pak Mulawarman. Dan terima kasih juga kepada Kamira yang sekali lagi memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Tentu saya sangat bersyukur. Teman-teman, itulah yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang keliru atau memang saya salah sebutkan, nah itu mohon dimaafkan, karena saya juga sedang dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.